Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mabang. Saudaraku sekalian, kita hidup di dunia ini disuguhi berbagai macam contoh kehidupan dari zaman dahulu hingga sampai saat ini. Di antaranya ada orang yang dia bekerja, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari kesenangan dunia dengan mendapatkan harta, dan akhirnya apa yang diinginkannya itu tercapai juga, sehingga dia menjadi orang yang kaya raya. Namun pada akhirnya kekayaan itu tidak dibawa setelah akhir hayatnya. Dan kemudian juga ada orang yang mengejar jabatan, posisi dengan berbagai macam cara usaha, pada akhirnya juga mendapatkan apa yang diinginkannya dan mendapatkan posisi atau jabatan yang tinggi. Itu pun juga pada saatnya selesai, tidak dibawa sampai mati. Dan kemudian juga ada yang memburu kesenangan dunia bentuk yang lainnya, dan itu pun juga sama, dia mendapatkan apa yang diinginkannya dalam bentuk kesenangan dunia tersebut. Namun pada akhirnya tidak jauh dengan yang lainnya. Setelah mendapatkan apa yang diimpikannya, pada akhirnya pun selesai setelah kembali ke kehidupan selanjutnya. Dari beberapa gambaran itu yang ada di sekitar kita, semuanya itu menjadi contoh pelajaran bagi kita agar kita itu berpikir, kita mau hidup seperti apa dan bagaimana. Kita ingin jadi yang bagaimana. Itu harus kita renungkan agar jangan sampai kita itu mengejar suatu bayangan, impian yang pada akhirnya
sia-sia, tidak bermakna, tidak bermanfaat untuk kehidupan kita yang kekal, yang abadi. Bukankah kita sebagai orang yang beragama Islam sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya? Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, yang artinya dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka dengan dasar ayat itu seharusnya kita memahami bahwa kesenangan dunia yang selalu menggoda, yang dihembuskan oleh setan, yang menjadikan sesuatu yang sebenarnya fana, sementara, itu terasa indah, menggiurkan. Itu harus kita waspadai dan jangan sampai kita terjebak oleh tipuan setan tersebut. Termasuk juga kesenangan akan pujian dari orang lain, yang sebenarnya pujian itu hanya milik Allah. Tapi karena lihainya setan menggoda manusia, sehingga manusia itu senang dengan pujian. Di antaranya ingin dipuji kalau kita itu hebat, kita itu pandai, kita itu banyak kegiatan, kita itu orang terpandang, kita itu tokoh masyarakat, kita itu terkenal, kita itu banyak pengikutnya, atau yang lain-lainnya. Biasanya setan itu menghembuskan lewat hawa nafsu manusia itu seperti itu, sehingga terlena dan kemudian berupaya, berusaha agar mendapatkan pujian-pujian itu dengan berbagai macam cara. Bisa dengan kegiatan-kegiatan tertentu, kemudian diupload di medsos, ataupun bentuk yang lainnya. Dan apa yang diinginkan itu tercapai kalau Allah mengizinkan. Tapi yang jelas Allah tidak meridhoi, karena niat yang ingin dipuji, ingin terlihat wah, terlihat atau takjub, orang lain melihatnya, memandangnya, dan lain-lain sebagainya. Itu juga harus kita waspadai, karena hal seperti itu juga jebakan setan yang melalaikan kita sebagai hamba Allah, yang seharusnya yang dipuji itu hanya Allah saja, bukan yang lain. Maka dari berbagai contoh yang saya sampaikan ini,
agar kita juga menyadari, kemudian juga meluruskan niat kita, tujuan hidup kita itu untuk apa, mau kemana, dan apa yang harus kita lakukan agar tujuan itu bisa kita capai. Dan tujuan itu apakah hanya kesenangan dunia tadi, atau sebenarnya tujuan akhirat itu yang ingin kita capai. Kalau kita itu memang menginginkan tujuan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal itu tercapai, tentunya apa yang ada di dunia ini, yang kita miliki, yang kita usahakan, harusnya niat bismillah lillahi ta'ala, hanya mencari ridho Allah saja, sehingga harapannya kita nantinya tidak menyesal karena telah disibukkan dengan kesenangan duniawi yang sebenarnya itu hanya kesenangan yang sementara, hanya sedikit. Seperti halnya ketika kita makan, boleh jadi kita makan di restoran dengan harga yang mahal jutaan, tapi makanan itu kalau sudah melewati tenggorokan, kita sudah tidak bisa merasakan lagi enaknya makanan itu. Itu juga sebenarnya sebuah petunjuk bagi kita bahwa kesenangan dunia itu hanya sementara, hanya sedikit kalau kita mau menyadarinya. Dan kemudian juga ada firman Allah yang bunyinya fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dari ayat itu bisa kita pahami bahwa Allah menyuruh kita itu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan namanya berlomba itu bisa kita umpamakan kalau di dunia ini ya lomba lari, yaitu bagaimana caranya kita itu bisa sampai ke finish dengan baik, dengan cepat, dan tidak boleh berbuat curang. Dalam arti ketika lari dengan yang lainnya itu umpamanya menjegal atau menyikut atau menendang agar yang lainnya itu tidak sampai finish. Maka kalau yang dilakukan seperti itu, tentunya hal yang demikian itu ya tidak dibenarkan. Dan boleh dikatakan orang yang melakukan seperti itu gagal, batal, dan dia tidak mendapatkan nilai karena telah melakukan pelanggaran. Begitu juga dalam kehidupan ini, dalam berbuat kebaikan, kita boleh berlomba
bersaing, berbuat kebaikan, tapi ya harus sportif, tidak dengan cara menelikung atau menyikut ataupun menendang saudara kita yang lain dalam hal berbuat baik apa saja, entah itu dalam kegiatan sosial atau mencari rezeki atau menginginkan sebuah jabatan dan lain-lain sebagainya, maka kita harus mendapatkannya dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak berbuat curang atau merugikan atau mendolimi saudaranya yang lain. Maka untuk itu, dengan apa yang saya sampaikan ini, harapannya mari kita sama-sama berbuat kebaikan, mencari ridho Allah, dan dengan cara atau bentuk yang mungkin berbeda-beda, tapi kita saling menghormati, saling menghargai, dan biarlah nanti Allah yang akan menilainya, dan kita tidak perlu berbuat curang atau mendolimi saudaranya yang lain hanya karena menginginkan sebuah kedudukan atau nama, ketenaran, atau hanya karena ingin mendapatkan kata wah dari orang lain, yang nantinya kalau seperti itu ya yang didapatkan ya cuman wah tadi, tidak ada amal solehnya, dan di akhirat tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu, karena kalau kita sudah tahu tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat itu bisa didapatkan dengan iman dan amal soleh. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau sudah memahami itu, ya kita malu kalau di dalam kehidupan ini saling bertengkar, saling bermusuhan, saling menyalahkan, saling merendahkan, hanya karena rebutan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu direbutkan, tidak ada faedahnya. Dan kalau ada yang melakukan hal semacam itu, sebenarnya sikap seperti itu hanya malah menunjukkan bahwa yang kita kejar itu bukan mencari ridho Allah, bukan mencari amal soleh, bukan mencari kebahagiaan di akhirat, tapi hanya menginginkan nafsu duniawi yang sementara tadi, sehingga bisa menjadikan terlihat betapa bodohnya siapapun yang melakukan itu, atau betapa konyolnya sesuatu yang sebenarnya itu hanya kesenangan hawa nafsu yang dihembuskan oleh setan tadi, tapi kita rebutan, bertengkar yang sangat memalukan kalau itu dilakukan. Maka untuk itu, mari kita hindari hal-hal yang semacam itu.
Dan mari kita luruskan niat kita, ketauhidan kita, dan niatkan apa yang kita lakukan murni ingin mencari ridha Allah, ingin mencari kebaikan untuk kehidupan dunia sampai akhirat, bukan hanya dunia saja. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.